Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Para pemirsa Roja TV dimanapun Anda dapat melihat acara kita ini, kepada para pendengar Radio Roja dimanapun Anda bisa mendengar acara kita ini, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Dengan limpahan rahmatnya, taufik dan inayahnya kita dapat kembali melanjutkan aktivitas kita yang Allah Subhanahu wa ta'ala kita harapkan daripadanya keikhlasan dan keberkahan talabul ilmi syar'i. Dan insyaallah pada saat ini kita akan mengulas dari pembahasan kitab Bahjatul Qulubil Abrar, buah karya Al-Imam Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, yang kita telah sampai kepada pembahasan hadis yang ke-8. Pada saat ini, pada waktu ini kita akan melanjutkan kepada hadis yang ke-8 yang berkaitan tentang bagaimana cara syaitan menggelincirkan manusia. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata Syekh Abdurrahman rahimahullah tabaraka taala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah semoga Allah meridainya, berkatalah Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti syaitanu ahadakum, syaitan terkadang datang kepada salah seorang kalian. Di sini digunakan kata kerja dalam fi'il mudhari ya'ti, menunjukkan al-istimrar wad dawam, yang artinya akan terus-menerus, continue. Syaitan akan senantiasa mendatangi salah seorang kalian, memberikan berbagai macam syubhat, waswasah, bisikan-bisikan. Fayaqul, syaitan akan berkata dalam dada manusia, man khalaqa kadza, siapa yang menciptakan ini? Man khalaqa kadza, siapa pula yang menciptakan ini? Hatta yaqula, hingga akhirnya dia akan berkata, membisikkan dalam dada-dada manusia, man khalaqallah, siapakah yang telah menciptakan Allah? Fa idza balaghahu falyasta'idz billah, jika telah sampai syaitan membisikkan ini ke dalam dada seseorang, hendaklah dia seketika berlindung kepada Allah daripada bisikan syaitan. Falyasta'idz billah wal yantahi, hendaklah dia menyudahi, jangan lagi dia lanjutkan pemikiran tersebut. Wa fi lafdhin, dan dalam lafaz lainnya, falyaqul amantu billah wa rusulihi, katakan saja dengan hatimu, katakan sesungguhnya aku beriman dengan Allah. Dengan apa yang dia ucapkan, aku beriman dengan Rasulullah dan apa yang dia sabdakan. Hadis muttafaqun alaihi, disepakati oleh Bukhari Muslim. Wa fi lafdhin, dan dalam redaksi lainnya, la yazalun nas yatasaalun, manusia akan terus-menerus bertanya, hatta yaqulun, hingga akhirnya manusia akan bertanya, man khalaqallah, siapakah yang menciptakan Allah? Para pemirsa dan para pendengar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah syaitan senantiasa berusaha untuk menggelincirkan manusia dalam keyakinannya. Syaitan akan menggiring, engkau ini siapa yang menciptakan? Ya. Dari mana asal usulmu? Dari ayah, dari ibu. Dari mana ayah ibumu? Dari kakek terus ke atas. Dari Adam. Adam siapa yang menciptakannya? Allah. Allah itu siapa yang menciptakannya? Akan digiring manusia ke sana oleh syaitan, membisikkan berbagai macam bentuk bisikan-bisikan yang membuat seseorang bisa tergelincir ke dalam kekufuran apabila tidak dia amalkan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini. Kadang-kadang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu, mereka berkata, ya Rasulullah, inna najidu ma nata'adhamu bihi, sesungguhnya kami terkadang mendapati, najidu fi anfusina ma nata'adhamu an naqulahu, kami mendapati dalam diri kami perkara-perkara yang kami anggap begitu besar sekiranya kami ucapkan. Kami tak berani mengucapkannya Rasulullah.
Sehingga mereka menganggap lebih baik mereka dicampakkan dari langit daripada mengucapkannya. Bisikan-bisikan, pemikiran-pemikiran tentang Allah Jalla wa'ala, tentang sifat-sifatnya, tentang perbuatannya, yang kami ya Rasulullah tak berani mengucapkannya. Kata Nabi, awajadtumu, kalian dapati hal tersebut? Kata mereka, ya Rasulullah. Kata Nabi, dzalika sharihul iman. Itulah keimanan yang jelas. Dari Imam Muslim rahimahullah. Kata para ulama, apabila kalian dibisikkan syaitan, ya, menggiring kalian agar kalian ragu tentang Allah, tentang dirinya, tentang sifat-sifatnya, ya, tentang perbuatan-perbuatannya, maka seketika putuskan. Apabila akan putuskan, tak berani kan ucapkan, menunjukkan kalian memiliki iman. Orang-orang beriman tak berani menyuarakan perkara-perkara yang kalau mereka bicarakan, seolah-olah mereka telah keluar daripada Islam. Masyarul muslimin, para pendengar dan para pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang muncul berbagai macam pertanyaan tentang Allah. Allah itu terbuat dari apa? Allah itu bukan terbuat. Allah pencipta segala sesuatu. Dan banyak ahlul kalam tergelincir dalam bab ini karena mereka mendahulukan lagi logika berpikir mereka yang liar, tak terkontrol dengan wahyu. Akhirnya mereka mengatakan perkara-perkara besar tentang Allah, tentang namanya, tentang sifat-sifatnya, dampak daripada mendahulukan logika. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nenek moyangnya orang-orang yang mendahulukan logikanya di atas wahyu, dialah iblis. Awal qiyas, analogi yang pernah dipakai, analogi yang rusak, bahasa Arabnya qiyasun fasid. Fasid itu iblis yang pertama kali mempraktekannya, di mana iblis mengkiaskan dirinya yang tercipta daripada Adam dengan kejadian yang diciptakan daripada api, dianalogikannya, dibandingkannya dengan Adam yang tercipta daripada tanah. Datang wahyu agar iblis sujud kepada Adam, tunduk kepada Adam. Maka iblis menantang, tak masuk di logikanya. Bagaimana saya sujud? Asjudu liman khalaqta tina. Bagaimana saya akan sujud dengan makhluk yang kau ciptakan dari tanah? Seolah-olah dia mengatakan, aku ini lebih utama daripada Adam. Logika berpikir yang liar mengatakan, aku tuh lebih utama. Mengapa aku yang harus sujud kepada Adam? Seharusnya sujud Adam kepadaku. Tergelincirlah iblis gara-gara mendahulukan logikanya yang liar, menyampaikan wahyu di belakang punggungnya. Dan banyak orang-orang binasa tatkala mereka mendahulukan logikanya. Begitulah cara syaitan menggiring manusia agar tersesat. Subhanallah, mengajak akalnya berpikir padahal akal memiliki kemampuan yang terbatas. Tak semua dapat akal memikirkannya, karena Allah telah mengatakan tentang manusia yang lemah, wa ma utitum minal ilmi illa qalilah, tidaklah akan diberikan daripada ilmu kecuali sedikit saja. Kenapa dibenamkan Allah Subhanahu wa taala putra Nabi Nuh? Jawabannya karena mendahulukan logika daripada wahyu, dari bisikan-bisikan syaitan. Syaitan membisikkan, logikamu lebih hebat daripada wahyu. Ketika telah tinggi banjir, sudah tenggelam kota-kota, sudah mulai naik ke lereng gunung, maka Nabi Nuh melihat putranya. Dia berkata, ya bunayya arkam ma'ana, wahai putraku, naik kemari, mari bersama-sama, jangan sampai engkau tenggelam. Dia mengatakan dengan logika yang liar, sa'awi ila jabalin, aku akan naik ke puncak gunung, ya'simuni minal ma', aku aman daripada banjir. Berkata ketika itu sang ayah dengan rasa kasihnya, kata orang tuanya, la asimal yawma min amrillah, wahai putraku, hari ini tak akan ada yang selamat daripada ketetapan Allah. Dia mengatakan, tidak, aku naik ke puncak gunung. Logikanya didahulukan, tenggelamlah dia dalam lautan logikanya, meninggalkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Logika manusia begitu sempitnya. Jemaah dan para manusia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah syubhat yang dibisikkan syaitan ke dalam dada anak Adam. Ahlul kalam menolak sifat-sifat Allah. Mereka mengatakan Allah Jalla wa'ala tak punya tangan, tak punya mata.
Allah tak mungkin datang, Allah tak mungkin turun, Allah tak mungkin bersemayam, Allah segala sesuatu mereka katakan. Allah tak mungkin tertawa, Allah tak mungkin tersenyum. Mereka tolak banyak sekali daripada firman Allah, daripada perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dampak daripada mendewa-dewakan logika yang diprakarsai oleh iblis yang senantiasa membisikkan kepada mereka berbagai macam pemikiran-pemikiran yang menyalahi wahyu. Berkata Syekh Abdul Rahman, ihtawa hadzal hadits ala annahu la budda an yulqi asyaitanu hadzal irad al-batil. Hadis ini mencakup kandungan bahwasanya syaitan itu pasti akan mengganggu manusia, membisikkan ke dalam hati manusia perkara-perkara yang batil semacam ini. Imma waswasah mahdhah, kadang hanyalah bisikan-bisikan belaka, atau ala lisanin syayatinil insi, kadang-kadang syaitan itu membisikkan di atas lisan-lisan syaitan-syaitan manusia. Ya, ala lisan syayatinil insi wa malahidatihim, kepada orang-orang yang mulhid, ateis, orang-orang yang kufur kepada Allah SWT, mereka yang berbicara. Pertanyaan pun aneh-aneh. Mungkinkah Tuhan Allah Azza wa Jalla, kuasakah Tuhan menciptakan makhluk yang begitu besar, lebih besar daripada dirinya, yang dia pun tak mampu mengangkatnya? Ini pertanyaan batil sejak awal. Pertanyaan nyeleneh, ya'dzan billah, yang tak layak dikatakan semacam ini kepada Allah Jalla wa'ala. Karena Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, yang segala macam sifatnya penuh dengan sifat kesempurnaan. Tak ada yang tak mampu bagi Tuhan Allah Azza wa Jalla, tapi yang sesuai dengan logika sehat berfikir manusia. Ma'asyiral muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad waqa'a kama akhbar, telah terjadilah realitanya apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innal amrayni waqa'a, kedua-duanya terjadi. Dibisiki syaitan ke dalam dada-dada mereka, sehingga mereka menghujat ayat, menghujat dalil daripada sunnah, menolak keduanya karena tak sesuai dengan logika mereka. Ya, dan mereka terkadang terjadi daripada syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh syaitanul ins, syaitan-syaitan berbentuk manusia, dengan segala macam pemikiran-pemikiran mereka yang nyeleneh, ya dan billah, sampai-sampai ada yang mengatakan yang paling bertauhid itu adalah iblis. Bayangkan, dia rubah keadaannya. Mengapa iblis itu hanya mau sujud kepada Allah, tak mau sujud kepada Adam? Iblislah bapak tauhid. Ini pelecehan terhadap nas. Subhanallah, sujud pada masa umat sebelum Nabi kita adalah merupakan bentuk penghormatan. Dan itu hal yang lumrah, hal yang wajar. Sebagaimana Allah kisahkan tentang Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya, mereka sujud kepada Yusuf. Sebagaimana Mu'adz bin Jabal sujud kepada Nabi, Nabi larang. Dia mengatakan, ya Rasulullah, kulihat di negeri sana orang-orang Nasara sujud kepada para pendetanya, engkau lebih layak kami sujud kepadamu. Kata Nabi, ini tak layak dalam agama kita. Kalaulah boleh sujud seseorang kepada orang lain, kan kuperintahkan kamu wanita sujud kepada. Ini adalah syariat yang dibolehkan untuk umat sebelum kita. Bagaimana dia mengatakan yang paling tinggi tauhid adalah iblis, karena dia tak mau sujud kepada Adam, dia hanya mau sujud kepada Allah. Ini dusta. Kalau itu tak akan mungkin iblis dikatakan sebagai iblis, syaitan yang dikeluarkan dari dalam surga, dilaknat, dikutuk, disumpah serapah oleh Allah Subhanahu wa taala, dirubah wujudnya menjadi wujud yang paling jelek. Allahu Akbar. Kalau bukan karena menentang kufur kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dan para pendengar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yazalu syaitanu yadfa'u ila qulubi man laysat lahum basiratun hadha as-su'al al-batil. Syaitan akan terus berusaha membisiki kepada hati-hati yang memang tidak memiliki basirah, ilmu, berbagai macam ungkapan pertanyaan-pertanyaan yang batil. Andai kata Tuhan itu berada di atas arsy, berarti konsekuensinya Tuhan itu diliputi arsy. Berarti Tuhan itu bertempat sebelum arsy ada, di mana Allah Jalla wa'ala. Inilah akal-akalan mereka, subhanallah. Dalam 7 tempat Allah mengatakan dia bersemayam di atas arsy-Nya. Berpuluh, beratus ayat menunjukkan dia maha tinggi di atas semua makhluknya. Mereka tolak gara-gara logika.
Kalau dikatakan di atas, atas itu adalah tempat. Atas, bawah, tengah itu tempat. Berarti Allah bertempat. Siapa yang mengatakan Allah diliputi tempat? Tak ada. Aras adalah makhluk yang tertinggi. Di atas aras tak ada namanya makhluk. Allah di atas aras, bagaimana dikatakan dia diliputi oleh tempat? Tak ada makhluk di atas aras. Aras makhluk tertinggi. Dikatakan mereka, andai kata Allah bersemayam di atas aras, berarti aras itu meliputi Allah. Andai kata tak ada aras, berarti Allah jatuh. Itu logika yang jelek, mengkiaskan sang pencipta dengan makhluk. Kalau engkau iya, di atas singgasanamu ditarik, engkau jatuh. Itu engkau dengan kenaifanmu sebagai makhluk. Allah tak butuh kepada aras. Jangan kau anggap Allah sama dengan dirimu. Bahkan di antara makhluknya ada yang demikian. Engkau mengatakan jika Allah di atas aras, berarti aras lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengatakan demikian? Kau bandingkan saja langit dan bumi, di mana di atas? Mana yang di atas? Bumi kah di atas atau langit? Langit di atas. Kau bandingkan besarnya langit dan bumi, bagaimana besarnya? Subhanallah. Begitu besarnya langit. Langit maha besar di atas bumi. Bumi tak bisa meliputi langit. Subhanallah. Mungkin terjadi. Walillahil matsul a'la. Allah tentunya lebih sempurna bagi Allah permisalan. Yang kau mengatakan berarti Allah diliputi aras. Karena aras lebih besar daripada Allah. Siapa yang mengatakan aras lebih besar daripada Allah Jalla wa'ala? Tak ada lebih besar daripada Allah. Karena dia mengatakan Allahu Akbar. Dialah Tuhan Maha Besar. Logikamu berhentikan sampai di sana. Jangan kau ikuti berbagai macam syubhat syaitan. Akhirnya mereka pun kebingungan di mana Tuhan yang kau sembah. Bukan di atas, bukan di bawah. Bukan menyatu dengan alam, bukan berpisah dengan alam. Ya. Akhirnya apa yang kau sembah? Tak ada Tuhan yang kau sembah. Untuk apa Nabi yang mulia SAW naik ke atas Mi'raj mengambil perintah selalu berjumpa Allah Subhanahu wa taala kalau bukan dia di atas? Allahu Akbar. Mengapa kau tengadahkan tanganmu ketika kau berdoa kalau bukan dia di atas? Dan dia mengatakan wahwal qahiru fawqa ibadi, dia yang maha kuasa, perkasa di atas seluruh hamba-hambanya. Engkau katakan tidak, akalku tak menerimanya, di atas berarti bertempat. Inilah bisikan-bisikan syaitan. Para pemirsa dan para pendengar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yazalu ahlul ilhadi yulquna hadhihi syubhat allati hiya abtalu syubah. Akan terus-menerus ahlus syubhat membisikkan berbagai macam syubhat yang paling batil ini kepada manusia untuk membuat mereka ragu dengan agama mereka. Baik tentang Allah Jalla wa'ala, nama-namanya, sifat-sifatnya, bahkan tentang hukumnya pun mereka sebarkan syubhat. Mereka sebarkan jilbab itu tidak wajib bagi muslimah. Yang wajib adalah pakaian yang sopan sesuai dengan adat istiadat. Allahu Akbar. Menutup kepala itu tak wajib bagi kaum muslimah. Allahu Akbar. Bukan hanya tentang Allah, tentang hukumnya pun tak luput daripada bisikan-bisikan mereka yang membuat manusia tersesat. Jilbab itu bahasa Arab. Itu untuk orang Arab, itu mantel untuk perempuan. Jilbab itu bukan yang dipakai sekarang. Itu adalah pakaian kebiasaan. Masing-masing negeri punya pakaian kebiasaan. Andai kata di negeri kita ini yang namanya kebaya, itulah baju yang merupakan tradisi kita, itulah baju muslim. Bukan jilbab. Allahu Akbar. Hukum Allah pun tak lepas. Bahkan Allah pun tak lepas daripada ucapan-ucapan mereka. Subhanallah. Berkata Syekh Abdul Rahman, wa yatakallamuna 'anil 'ilal wa 'anil 'alam bi kalamin sakhifin ma'ruf. Mereka berbicara tentang Allah. Orang-orang ahlul kalam, mereka kebingungan. Ahlul kalam, mereka menginduk kepada orang-orang kufar mencari Tuhannya. Mereka terpengaruh dengan perkataan-perkataan para ahli filsafat daripada orang-orang kufar. Teori-teori orang kufar, teori-teori Aristoteles dan semacamnya, ya. Mereka mengatakan Tuhan itu, bagi mereka Tuhan adalah al-muharrikul awal. Tuhan itu adalah penggerak pertama, kata mereka. Macam-macam mereka tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Andai kata diikuti mereka, tersesatlah kita. La haula wala quwwata illa billah. Apabila kita ungkapkan perkataan
Al-falasifah tentang Allah sungguh mengerikan, bahaya, sungguh bahaya. Mereka katanya ingin mensucikan Allah, akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala muncul dalam tampilan yang jelek dari perkataan mereka. Allah tak tahu apa-apa. Itu ujungnya. Allah hanya mengetahui perkara-perkara yang sifatnya global, yang rinci Allah tak tahu. Na'udzubillahi min dzalik. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم إلى دفع هذا السؤال بأمور ثلاثة, dan Nabi telah memberikan petunjuk bimbingan dalam hadis yang agung ini untuk menolak segala macam syubhat yang dibisikkan syaitan ini dengan 3 perkara. Bilintiha, pertama, hendaklah dia berhenti, jangan lanjutkan, berhenti sampai di situ. Kadang-kadang kau dengar ayat, kau dengar hadis tentang Allah, kau imani, berhenti sampai di situ, jangan lagi kau lanjutkan. Dan itu yang dimarahi oleh Imam Malik rahimahullah. Ketika Imam Malik, guru Imam Syafi'i, sedang memberikan fatwanya di Masjid Nabi, datanglah seorang bertanya, "Ya Imam, kaifa yastawi Rabbuna?" Tuhan itu dikatakan bersemayam di Quran. Bagaimana Tuhan itu bersemayam? Marah Imam Malik rahimahullah. Ini berlebih-lebihan, melampaui. Subhanallah. Ada yang bertanya, Tuhan Allah itu terbuat dari apa? Allah itu bukan terbuat. Allah itu adalah Al-Khaliq, sang pencipta, yang tak ada sebelumnya apapun juga. Jadi yang pertama, al-intiha, wa huwa al-amrul awal, berhenti. Allah berkata, Rasulullah menyebutkan dalam hadis yang sahih tentang kiamat, bagaimana kelak neraka Jahannam terus meminta bahan bakar. Dia berkata, hal min mazid, hal min mazid. Allah berfirman, yauma naqulu li jahannam hal imtala'ti. Ingatlah pada hari kami berkata kepada neraka Jahannam, apakah engkau telah penuh? Maka Jahannam berkata, hal min mazid, masihkah ada tambahan Tuhan? Terus dia tak berhenti meminta. Kata Nabi kita, hatta yada'al jabbaru qadamahu alaiha, sampai Allah yang maha perkasa meletakkan kakinya di atas neraka Jahannam. Seketika neraka Jahannam berguncang dan dia seketika diam berkata, qat, cukup, wahai Tuhan. Ahlu sunnah mudah sekali. Mereka imani, ya jelas Allah meletakkan kakinya atas neraka Jahannam, selesai. Ahlu kalam, tak mungkin Allah berkaki. Andai kata berkaki, apa beda dengan makhluk? Berarti dia memiliki bagian-bagian, ada kaki, ada tangan, ada wajah. Apa beda dia dengan makhluk? Padahal Allah mengatakan, laisa kamitsli syai'un. Tak akan ada yang sama dengannya. Ketika kau nafikan kaki Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa tidak kau nafikan ilmunya? Bukankah manusia juga memiliki ilmu? Engkau mengatakan tak sama ilmu manusia dan ilmu Allah. Katakan pula tak sama zat Allah dengan zat manusia. Kaki Allah tak sama dengan kaki manusia. Selesai, berhenti kau di situ. Kau katakan Allah tak mungkin punya tangan. Kenapa tidak kau nafikan sifat melihat bagi Allah? Karena makhluk pun melihat. Dia akan mengatakan, tentunya melihat Allah tak sama dengan melihat makhluk. Katakan pula tak akan sama tangan Allah dengan tangan makhluk. Perbedaan zat membuat perbedaan sifat. Kera punya tangan, manusia punya tangan, sama-sama tangan namanya, tapi zatnya berbeda. Zat kera tak sama dengan manusia, berbedalah keadaan tangannya. Mengapakah harus tolak? Paling selamat ahlu sunnah wal jamaah dalam bab ini. Jemaah ini melihat Allah subhanahu wa ta'ala. فإن الله تعالى جعل للأفكار والعقول حدا تنتهي إليه ولا تتجاوزه. Allah telah menciptakan akal itu terbatas. Tak bisa dia melampaui segalanya. Jangan karena berbicara tentang Allah Tuhanmu, engkau bicara tentang dirimu saja engkau tak tahu. Ruhmu itu bagaimana? Ruh kita tak tahu bersama kita. Subhanallah. Wa yastahilu law hawalta mujawazatahu an tastati'a li'annahu muhal. Mustahil engkau ingin berpikir melampaui kapasitas akalmu, mustahil akan tercapai. Kata Nabi kita, tafakkaru fi makhluqatillah wa la tatafakkaru fi dzatillah. Kau pikirkan makhluk ciptaan Allah, jangan kau pikirkan bagaimana zatnya. Kau tak sanggup. Subhanallah. Wa muhawalatul muhali minal batili was safah. Berupaya mencapai sesuatu yang mustahil itu kebodohan, itu kedunguan. Sebagaimana kata patah, bagaikan bungkuk merindukan bulan. Ini tamsilan bagi orang-orang yang bermimpi tak akan mungkin terwujud mimpinya.
rakyat jelata ingin mempersunting istri ya daripada putri raja, ini bagikan pungguk merindukan bulan. Kau tak realita berbicara. Subhanallah. Aku ingin berangkat terbang ke matahari, kau tidak realita berbicara, mustahil. Maka jangan kau lampaui, demikian juga mustahil bagimu, subhanallah, dengan akal pikiran mengetahui segala sesuatu seluk-beluk tentang Allah, mustahil. Terbatas. Maka hal itu jangan kau upayakan, sia-sia. Wa min amhalil muhalit at-tasalsul fil mu'athiraini wal fa'ilain. Perkara yang paling mustahil, kata mereka, segala sesuatu yang wujud pasti ada yang mewujudkannya, kata mereka. Benar. Tetapi ketika sampai kepada Allah berhenti, Allah tak ada yang mewujudkannya. Dialah yang mewujudkan segala sesuatu. Subhanallah. Tasalsul, rantaian seperti ini batil sampai kepada Allah berhenti. Allah mengatakan, wa anna ila rabbikal muntaha. Sesungguhnya kepada Tuhanmu lah semua berakhir. Ya, sampai kepada Allah, jangan katakan, siapa lagi yang menciptakan Allah? Allah itu anak siapa? Lam yalid wa lam yulad. Dia tak pernah dilahirkan, tak pernah melahirkan. Subhanahu wa ta'ala. Fa innal makhluqati laha ibtida'. Semua makhluk itu ada permulaannya. Walahantiha, dan akan ada masa berakhirnya. Wa qad tatasalsalu fi kathirin min umuriha hatta tantahi ila Allah. Begitulah berkesinambungan. Kita daripada orang tua kita dari orang tuanya, dari kakek, dari moyang kita, terus sampai kepada Adam. Adam sampai kepada Adam. Siapa yang menciptakan Adam? Allah. Loh, Allah siapa menciptakannya? Berhenti. Jangan kau lanjutkan. Subhanallah. Kata beliau, hatta tantahi ilallahi alladhi awjadaha wa awjada ma fiha minas sifati wal mawadi wal anasir. Berhentilah sampai kepada Allah. Dialah pencipta segala makhluk dengan sifat-sifatnya, dengan segala macam unsur-unsur yang dapat membuat makhluk tersebut eksis. Wa anna ila rabbikal muntaha, kepada Tuhanmu lah berakhir segalanya. Fa idza wasalatil uqulu ila Allah taala waqafat wa intahat. Kalau telah sampai kepada Allah, ujungnya berhenti. Jangan katakan lagi siapa yang menciptakan Allah. Jangan berhenti sampai di sana. Fa innahul awwalul ladzi laysa qablahu syai'un. Allah adalah zat yang awal, tak ada apapun sebelumnya. Wal akhirul ladzi laysa ba'dahu syai'. Dialah zat yang kekal abadi selama-lamanya, tak ada apapun setelahnya. Fa awwaliyatahu ta'ala la mubtadi'un la mubtada'a laha. Dan awalnya Allah tak ada dari sesuatu yang tak ada menjadi ada. Subhanallah. Ya. Mahma furudatil azman wal ahwal. Tak bisa Allah dikondisikan dengan tempat dan waktu. Sebelum ada Allah, apa alam raya ini, tak ada kata-kata sebelum ada Allah. Allah ada selama-lamanya. Awalan, tak ada sebelumnya apapun. Akhiran, tak ada apapun setelahnya. Wa huwal ladzi awjadal azman, karena dialah yang menciptakan zaman. Wal ahwal, menciptakan segala keadaan. Wal uqul, menciptakan seluruh logika pikiran manusia. Allati hiya ba'du quwal insan, yang mana akal ini adalah sebagian daripada kekuatan manusia. Fa kaifa yuhawilul aql an yatashabbatha fi iradi hadha as-su'alil batil. Bagaimana mungkin akal memaksakan diri memikirkan pertanyaan yang batil ini? Siapa yang menciptakan Allah? Mustahil. Subhanallah. Suatu ketika para sahabat, suatu ketika Abu Hurairah sedang berada dalam masjidnya. Datanglah sebagian orang Arab bertanya, wahai Abu Hurairah, makhluk itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semuanya makhluk Allah ciptakan. Kita dari ayah daripada kakek terus. Lalu wahai Abu Hurairah, Allah itu dari mana? Allah itu siapa yang mencipta? Abu Hurairah kesal. Dia ambil pasir, dia lemparkan ke muka mereka. Berkata Abu Hurairah, sadaqa khalili Rasulullah. Benar kata kasihku Rasulullah. Akan muncul orang-orang semacam kalian ini. Subhanallah. Akan datang orang bertanya, Allah siapa yang menciptakannya? Kata Rasulullah, benar. Seketika mereka lari, tunggang langgang meninggalkan Abu Hurairah radhiyallahu tabaraka ta'ala anhu.
Fal-fardu alaihi al-muhattam fi hadzal hal al-wuquf wal intiha. Seharusnya berhenti akalnya, jangan melewati. Kalau hadisnya sahih, kau terima. Jangan kau tolak. Jangan pakai logikamu. Andai kata kau gunakan logika, engkau akan menolak hadis. Karena kau anggap logikamu lebih hebat. Padahal tak akan mungkin logika lebih hebat daripada wahyu. Subhanallah. Ya. Al-amru tsani, jadi perintah pertama adalah perintah berhenti. Perintah kedua, at-ta'awudzu billah minasyaitonir rajim. Berlindung kepada Allah ketika datang hal-hal yang membisikkan kepada kita semacam ini. Berhenti. Setelah itu yang kedua, berlindung kepada Allah. Katakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa inna hadza min wasawisihi wa ilqaihi fil qulub. Ini adalah bisikan-bisikan syaitan yang dia bisikkan ke dalam hati-hati, liyusyakkikan nasa fil imani bi rabbihim, agar orang ragu dengan Tuhannya. Fa'alal abdi idza wajada dzalik, hamba ketika mendapati hal semacam ini, an yasta'idza billah, seketika hendaklah berlindung kepada Allah. Ini tipu daya syaitan, berhenti. Apalagi tentang takdir. Banyak orang tak terima ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya begini. Kenapa seperti ini? Bahaya. Berhenti. Ya, kenapa harus saya yang kena musibah? Kenapa tidak si fulan? Apa hebatnya si fulan? Macam-macam. Faman ta'awwadha billahi bisidqin wa quwwatin, siapa yang berlindung kepada Allah dengan jujur, ya, dengan sebenar-benarnya, dengan kuat, a'adzahu Allahu wa tarada anhu syaitan, Allah akan menjauhkannya, mengusir syaitan daripadanya, melindunginya daripada syubhat-syubhat ini. Wat mahallat wasawisuhul batilah, hancur leburlah bisikan-bisikan syaitan, berhenti sampai situ, hilang. Al-amru tsalits, adapun yang ketiga, an yadfa'ahu bima yudadduhu minal imani billahi wa rasulih. Hendaklah dia balikkan subhat setan dengan iman kepada Allah dan Rasulnya. Mengimani kata Allah, mengimani kata Rasulnya. Subhanallah. Allah mengatakan, wajah rabbuka wal malaku saffan saffa. Datanglah Tuhanmu dan malaikat bersaf-saf. Akalnya mengatakan, Tuhan datang, berarti Tuhan pindah-pindah. Berarti Tuhan menempati tempat. Berarti akhirnya tak mungkin datang. Dia tolak Al-Quranul Karim. Ahlussunnah, ia datang. Yang jelas tak akan sama dengan datangnya makhluk. Tuhan Allah tak akan diliputi makhluk. Tuhan Allah bukan dalam makhluk. Makhluk bukan dalam Allah SWT. Itu akidah kita. Kalau mereka, nggak mungkin ini maknanya nih. Akhirnya mereka harus putar balikkan segala macam ayat-ayat tentang Allah Jalla wa'ala, karena tak sesuai akal mereka. Dalam Islam, akal tuh fungsinya adalah untuk mengikuti wahyu, bukan menjadi pemandu di belakangnya wahyu mengikuti akal, tidak. Ini konsep ahlul kalam. Fa inna Allah wa rasulahu akhbaru bi annahu ta'ala al-awwal alladhi laysa qablahu syai'un. Kita imani Allah memberitahukan huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Kita terima, dialah yang awal. Tak ada yang bermula sebelumnya. Dialah yang akhir, tak ada yang datang setelahnya. Al-zahir, dialah yang paling tinggi, tak ada di atasnya. Al-batin, paling dekat, ada lebih dekat daripadanya. Subhanallah, kita imani. Wa anahu ta'ala al-mutafarridu bil wahdaniyah, kita yakini dialah Tuhan yang Maha Esa, yang Maha sendiri, Esa, tak berbilang. Wa bil khalqi wal ijad, kita imani dialah menciptakan seluruh makhluk. Lil mawjudati sabiqati wal lahiqah, menciptakan segala yang ada, yang lalu, yang akan datang. Fahadzal imanus sahihus sadiqul yaqiniyu, iman yang benar, yang jujur, yang yakin inilah yadfa'u jami'a ma yudaduhu minasyubah, yang akan dapat menolak kebalikannya daripada berbagai macam syubhat al-munafiyah lahu, yang bertentangan dengannya. Fa innal haqqa yadfa'ul batil, karena kebenaran akan menolak kebatilan. Wasyukuk la tu'adidul yaqin, keraguan-raguan bagaimana akan menghilangkan keyakinan, membuat dia ragu-ragu, akhirnya keluar daripada Islam, murtad, ya'dzan billah. Subhanallah. Fahadzal imanus sahih,
Kata beliau, fahadil umurus tsalatsa, maka tiga hal ini, pertama hendaklah dia berhenti, ya. Kedua, berlindung kepada Allah daripada syaitan. Ketiga, mengatakan, aku beriman dengan perkataan Allah, dengan Rasulnya. Ketiga hal ini, allati dzakarahan nabiyyu, yang disebutkan Nabi, tubtilu hadhihi syubahal lati la tazalu ala alsinatil malahidah, akan membatalkan segala macam syubhat yang dilontarkan oleh mereka para perusak agama, ya dan billah. Dan mereka akan menghancurkan agama ini, merusak segalanya. Kadang-kadang hukum-hukum yang jelas mereka jungkir balikkan menjadi samar-samar. Muncullah fatwa-fatwa yang aneh. Berhubungan seksual dengan bebas dengan perempuan-perempuan, bukan dengan pernikahan. Tak mengapa dengan konsep mulkul yamin. Subhanallah. Dahulu kala Islam membolehkan seorang tuan mencampuri budaknya tanpa harus menikah. Maka kesamaan. Bagaimana disamakan budak yang dibeli dengan harta tuannya dengan perempuan-perempuan merdeka, apalagi yang namanya zina. Subhanallah. Ini tentang hukum yang jelas, apalagi tentang Allah, nama-namanya, tentang sifat-sifatnya, habislah semua dengan akal dan logika. Yulqunaha bi'ibaratin mutanawiyah. Mereka akan sebarkan dengan berbagai macam ragam bahasa-bahasa yang indah-indah. Fa'amara bilintiha alladhi yubtilu tasalsul al-batil. Maka diperintahkan Allah untuk berhenti. Jangan lanjutkan. Wa bitta'awudhi minasyaitan alladhi huwal mulqi lihadhi syubhah. Dengan berlindung kepada Allah daripada syaitan yang membisikkan syubhat ini ke dalam dada manusia. Wa bil imanis sahih. Dan dengan iman yang benar, alladhi yadfa'u kulla ma yudhaduhu minal batil, yang akan membatalkan segala macam perkara-perkara yang bertentangan dengan iman yang batil. Walhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Fabil intiha qat'us syarri mubasyarah, dengan berhenti memutuskan sampai di sana segala macam bentuk syubhat yang buruk. Putuslah dengan kata-kata berhenti. Sampai kepada Allah, siapa menciptakan Allah? Berhenti, selesai. Wabit ta'awudhi, ya, wabil isti'adati qat'us sababid da'i ila syarr. Berlindung kepada Allah adalah upaya mencari sebab jangan sampai terjebak dalam keburukan itu. Wabil iman al-laja' wal i'tisam bil i'tiqadis sahihil yaqin alladhi yadfa'u kulla mu'arid. Dan dengan iman yang benar, ketergantungan kepada Allah, ya, berpegang teguh dengan akidah yang benar, keyakinan yang lurus, inilah yang dapat menolak segala macam bentuk perkara-perkara syubhat. Wa hadhihi al-umur ats-tsalatsatu hiya jima'ul asbab ad-dafi'ati li kulli syubhatin tu'aridu al-iman. Ketiga perkara ini yang dapat menghapus segala macam syubhat yang datang mengganggu konsep iman, agar jangan sampai iman membuat iman seseorang itu muncul padanya keraguan-raguan. Pertama, berhenti pada firman Allah dan perkataan Nabi-Nya, berhenti. Jangan lampaui. Subhanallah. Kedua, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada perkara-perkara batil yang akan datang menimpamu. Ketiga, hendaklah engkau katakan, aku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Fa yanbaghi al-inayatu biha fi kulli ma 'urida lil imani min syubhatin wa ishtibah. Hendaklah diperhatikan hal ini tiap kali muncul berbagai macam perkara yang dapat membuat iman menjadi ragu-ragu. Ya, yadfa'uhu al-'abdu mubasharatan bil barahinid dalati 'ala ibtalih. Hendaklah hamba menghapusnya dengan adanya bukti-bukti kuat berupa dalil Quran, sunnah, ijma' para sahabat yang membatalkan hal ini. Subhanallah. Sampai-sampai sebagian orang ragu, sehingga muncullah perkataan manusia itu bisa menyatu dengan Tuhan. Sebagaimana konsep al-hulul yang diakui oleh orang-orang sufi. Pada tingkat tertentu manusia mencapai tingkat ketinggian sehingga telah menyatulah dia dengan Tuhan. Meleburlah dirinya dengan Tuhan. Allahu Akbar. Ini ungkapan kaum Nasara yang mengatakan melebur dalam Isa bin Maryam Allah Jalla wa'ala. Bukan perkataan seorang mukmin sejati. Ini dampak daripada akal. Kata beliau,
Wa itsbatu dhiddihi wa huwal haq, hendaklah seketika dia tetapkan kebalikan daripada syubhat tersebut, yaitu kebenaran, alladzi laisa ba'dahu illa dhalal, yang mana setelah kebenaran itu tak akan ada kecuali kesesatan belaka. Wa bitta'awudzi billahi minasyaitonir ladzi yadfa'u ilal qulubi fitanasy syubhat, berlindunglah kepada Allah daripada syaitan yang senantiasa menyebarkan dalam hati-hati manusia berbagai macam ragam fitnah-fitnah syubhat. Wa fitnah syahwat, berbagai macam ragam fitnah-fitnah syahwat, liyuzalzila imanahum, agar syaitan menggoncang keimanan seorang hamba. Wa yuqi'uhum bi anwa'il ma'asi, agar hamba tergelincir dalam berbagai macam ragam maksiat. Fa bis sabri wal yaqin, dengan kesabaran dan keyakinanlah, yanalul 'abdu salamata min fitanis syahawat, dia akan mendapatkan keselamatan daripada segala macam ragam fitnah-fitnah syahwat, wa min fitanis syubhat, dan dari segala macam fitnah-fitnah syubhat. Wallahul muwaffiqul hafiz, hanyalah Allah yang dapat memberikan taufik kepada manusia, hanyalah Allah yang dapat menjaga manusia. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammadin. Cukupkan sampai di sini. Kita bermohon kepada Allah agar Allah senantiasa menjaga kita dari segala macam bentuk syubhat yang zaman ini merupakan zamannya yang dilontarkan dengan mudah melalui media sosial, melalui Facebook, melalui macam-macam, melalui net yang membahayakan manusia. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat sekali untuk kita semua dalam pembahasan dari kitab Bahjatul Qulubil Abror. Nah, ikhwatal Islam azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung dalam pembahasan kajian ilmiah di kesempatan siang yang berbahagia ini. Halo? Baik, belum tersambung. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat yang sudah masuk di kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz dari hamba Allah, Ustadz, saya pernah mendengar suatu hadis dari seorang penceramah bahwa surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai manusia dan neraka itu dikelilingi dengan hal-hal yang disukai manusia. Apakah hadis ini hadis yang sahih, Ustadz? Dan apa maksud dari hadis ini? Syukran. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ba'd. InsyaAllah hadis ini adalah masuk dalam hadis-hadis yang sahih, dan makna hadis ini surga dikelilingi oleh berbagai macam perkara yang tak disukai manusia, al-makari. Karena pada hakikatnya tabiat manusia senang segala macam bentuk kelalaian, berleha-leha, bersantai-santai. Sementara surga tak akan dicapai dengan berleha-leha. Harus dengan mengerjakan perintah-perintah Allah, harus dengan salat, zakat, puasa, haji, jihad, menimba ilmu. Semuanya hakikatnya tak dicintai manusia. Secara fitrahnya manusia senang berleha-leha, bersantai-santai. Ya, disuruh perempuan berjilbab, berhijab, dan semacamnya. Berat perintah-perintah agama ini. Kecuali bagi orang-orang yang Allah berikan taufik, semua ringan baginya. Karena itulah Allah mengatakan salat itu berat. Illa alal khasyiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, tak berat baginya salat. Karena itulah makna surga dikelilingi oleh segala yang benci. Maknanya adalah surga itu memang dicapai dengan mengerjakan segala macam beban syariat, taklifah. Dia beban hakikatnya. Tapi bagi orang-orang beriman tak lagi dia menjadi beban, menjadi hiasan, menjadi hiburan. Karena itulah berkata Nabi tentang salat yang kita menganggapnya sebagai beban. Berkata Nabi, "Arihna ya Bilalu bis salah." Wahai Bilal, panggil orang segera kumandangkan azan, buat kita istirahat dari beban dunia ini dengan masuk ke dalam ibadah salat. Itu perkataan Nabi SAW, bukan menjadi beban. Walaupun hakikatnya salat adalah beban. Ya. Adapun kata-kata ya dipenuhi huffatil jannatu bil makarih, kemudian ya huffatil naru bis syahawat, neraka itu dipenuhi oleh syahwat, dikelilingi syahwat, benar pula. Dan ini hadis adalah hadis tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka. Allah suruh Jibril melihat kepadanya. Begitulah lihat Jibril. Ya, neraka dipenuhi dengan syahwat karena memang neraka itu ya segala sesuatu muqaddimah menuju pintu neraka adalah syahwat yang tidak ditempatkan pada tempatnya. Syahwat kemaluan, zina, iyadzan billah, homoseksual, lesbian,
Ya, syahwat memakan makanan yang haram, subhanallah, mengambil harta manusia dengan haram, ya, syahwat. Maka orang yang selamat adalah orang yang mampu menjaga syahwatnya, mampu menjaga perintah-perintah Tuhannya. Dialah yang selamat masuk surga, terlindung daripada neraka. Wallahu ta'ala alam. Nah, ikhwata selama masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Bapak Azhar di Sumatera Barat. Pak Azhar di Sumatera Barat, Padang ya. Silakan Ya. Pak. Saya mau bertanya nih Ustaz, bagaimana kita ikhlas dan ridho dalam menghadapi ketentuan-ketentuan Allah, dan kita tetap istiqomah dalam beribadahnya Ustaz. Nah, cuman itu aja Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadil Ustaz. Bagaimana caranya kita supaya ridha menerima ketentuan Allah? Allah mengatakan fasbir li hukmi rabbik, sabarlah engkau dengan keputusan Tuhanmu. Keputusan Allah atau hukum Allah itu dibagi dua. Ada namanya al-hukmu syar'i. Hukum syar'i berupa perintah-perintahnya, larangan-larangannya. Berusahalah kita sabar menjalankan perintahnya, sabar menghindari larangannya. Yang kedua namanya al-hukmul kauni. Ketentuan kauni Allah berupa takdir yang tidak kita senangi, bencana, petaka, musibah, kehilangan harta, kehilangan nyawa, macam-macam. Itu keputusan Allah. Bagaimana supaya kita rela menerimanya? Pertama, yakinlah bahwa Allah tak akan pernah menzalimi kita. Lu, ini semua musibah, kenapa Allah timpakan kepada kita? Allah menimpakan kepadamu musibah untuk mencuci dosa-dosamu. Sebagian besar orang itu tanpa musibah akan diadab Allah, dibakar dalam neraka. Dengan musibah-musibah dunialah Allah subhanahu wa ta'ala hapuskan dosa-dosanya. Maka hikmah musibah menghapuskan dosa-dosa. Karena musibah itu kebanyakannya datang disebabkan karena dosa-dosa kita. Maka kau syukuri musibah karena dapat menghapuskan dosamu. Yang kedua, musibah-musibah ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala itu untuk mengangkat derajatmu. Sebagian orang setelah tertimpa dalam musibah dan dia sabar menerimanya, bahkan menjadilah musibah baginya menjadi suatu keberuntungan. Nabi kita menyebutkan tentang perkataan Allah subhanahu wa ta'ala kepada malaikat-malaikatnya, bagaimana hambaku ketika aku cabut nyawa kekasih hatinya. Ya Allah, dia hamidaka wastarja. Dia memujimu dan dia mengucapkan kata-kata istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kata Allah, bangunkan bagi hambaku rumah di surga, berilah nama dengan rumah pujian, Baitul Hamdi. Dengan sabarnya menerima musibah, Allah angkat derajatnya. Bagaimana supaya sabar kita menerima ketentuan musibah? Kita yakini Allah tak menzalimi kita, kita yakini musibah menghapuskan dosa kita yakini musibah mengangkat derajat kita, supaya lebih lapang dari kita. Lihatlah musibah kita dan bandingkan dengan musibah orang lain yang lebih parah daripada kita, membuat kita tenang. Kalau engkau diuji Allah dengan musibah di duniamu, hartamu habis, misalnya banjir, mobilmu lewat, terbenam, tenggelam, harus banyak, segala macam kau keluarkan uangmu. Lihat orang sebelah, tetangga sebelah. Mungkin mereka lebih parah, subhanallah. Mungkin ada nyawa yang hilang dan seterusnya. Kau lihat musibahmu dalam dunia, lihat ada orang yang musibahnya dalam agama, tersesat dalam kelompok-kelompok yang menyimpang dalam Islam. Musibah terbesar adalah musibah agama. Dengan melihat, membandingkan musibahmu ini masih lebih ringan dibandingkan yang lain, akan membuat engkau bersabar dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kau lihat anakmu cacat, sementara kau lihat ada orang tak punya anak, tak pernah menimang anak sama sekali. Subhanallah, lihatlah ke bawah. Engkau akan merasa syukur dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepadamu. Ya, kemudian agar engkau bersyukur, bersabar dengan segala macam ketetapan syar'i, perintah-perintah Allah, supaya kau sabar mengerjakannya, larang Allah supaya kau sabar meninggalkannya. Lihatlah janji-janji Allah setelah engkau mati kelak di dunia. Janji Allah kepada orang beriman akan diberikan kehidupan hati yang tenang, yang tentram di akhirat. Lihatlah janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kau benarkan Allah, kau yakini Allah subhanahu wa ta'ala dengan janji-janjinya, akan engkau berusaha sabar dalam menepati berbagai macam ketentuan-ketentuan syar'inya. Wallahu ta'ala alam.
Nah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Pak Azhar yang berada di Sumatera Barat. Nah, ikhwata Islam jazakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana? Hamba Allah di Kalimantan Timur. Ya, silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hamba Allah. Ya, silakan. Ya. Dikecilkan terlebih dahulu Bapak volume televisi, radio atau TV-nya. Ya, sudah. Sudah, ya. Ya. Silakan. Mau bertanya masalah bab tauhid, Pak. Begini, mengapa orang yang mempelajari bab tauhid itu bisa merubah kehidupannya dalam sehari-hari? Misalkan seperti ini, dari sikap, dari bermuamalah dengan seorang. Kemudian secara otomatis seolah-olah bab-bab pembahasan di luar tauhid itu secara otomatis mengikut di belakangnya. Kenapa bisa seperti ini, Pak ya? Baik. Itu aja yang saya tanyakan. Ya. Barakallahu fikum. Wafikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ba'd. Mengapa orang setelah mengenal tauhid, mempelajari tauhid, semuanya menjadi baik, mengikut semuanya? Setelah dia pelajari tauhid, muamalahnya jadi baik, akhlaknya jadi baik. Mengapa demikian? Jawabannya, karena bangunan Islam itu lengkap dan pondasinya adalah tauhid. Ketika orang pondasinya kokoh, apapun dibangun di atasnya akan kokoh. Kalau tauhidnya benar, baiklah semuanya. Karena ketika dia berbuat, dia mengetahui ada Allah yang melihatnya, ada Allah yang mendengarnya, ada Allah yang telah menuliskan catatan baginya. Ketika dia berbuat baik, dia tahu ada janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akan bagus tingkah lakunya. Mau berbuat kezaliman, teringat dia dengan kelak negeri akhirat. Al-zulmu zulumatun yawmal qiyamah. Kezaliman berbuah kegelapan di hari kiamat. Maka seketika dia berhenti. Teringat dia di sana, kelak di negeri akhirat ada yang namanya al-jisr mamdudu baina dhahri jahannam. Ada jembatan dipanjangkan di atas neraka jahannam, as-sirat. Teringat di sana ada namanya kontoroh, di ujung sirat itu kontoroh. Akan diberhentikan semua manusia. Di sanalah akan sidang penghabisan sebelum masuk surga. Segala macam kezaliman akan disetop di sana. Akan dipertanyakan. Si fulan menzalimi saudaranya, si Alan, semua berhenti. Dia pikirkan daripada aku nanti bermasalah di sirat, lebih baik aku di dunia aku selesaikan. Jika dia pernah menzalimi seseorang, seketika akan dia selesaikan perkaranya. Maka iman kepada Allah, tauhid, dan rukun iman itu ada 6. Ya, rukun iman itu ada 6. Semuanya ya membuat seorang hamba benar-benar akan lurus. Dia tahu ada hari berbangkit. Andai kata datang musibah, dia tahu ada ketetapan iman kepada qadar dan qadar. Subhanallah. Dia tahu ada beriman kepada malaikat yang diantaranya dia yakin ada malaikat kiri kanannya yang mencatat amalannya. Dia beriman kepada Rasul yang dikirimkan kepadanya. Dia beriman kepada kita. Semuanya saling dukung-mendukung. Maka rukun iman ini dibangun atas 6 pilar. Jika seorang benar mengimaninya, sempurnalah hidupnya. Maka orang yang pelajari tauhid akan seketika mudah. Pada masa Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah setelah pengganti Rasulullah SAW, hampir-hampir tak ada masalah. Umar tuh duduk setiap hari sebagai hakim pemutus perkara, tak ada yang bersengketa. Hampir 2 tahun Abu Bakar menjadi khalifah, tak ada orang datang mengeluh yang berselisih pada masa Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Karena kuatnya ruh akidah tadi, ruh iman tadi, ruh tauhid tadi. Subhanallah. Bahkan bayangkan Rasulullah menyebutkan orang-orang dahulu yang imannya kuat. Ada 2 orang yang saling berjual beli dalam bermuamalat karena kuatnya tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Si A membeli tanah daripada si B, tanah pun ditinggalkan, ya. Uang dia ambil, dia pun berangkat. Subhanallah. Si A ini memiliki tanah si B karena setelah dibeli, ketika dia gali terdapat dalamnya ada harta. Subhanallah. Maka dia mengatakan, aku beli tanah, aku tak beli harta ini. Datanglah dia kepada orang yang menjual si B. Hai B, dalam tanahmu ini ku dapati ada harta karun. Ini bukan harta yang aku beli, aku hanya beli tanahmu. Ambil nih harta, ini hartamu yang tertinggal. Kata si B, tidak, aku telah jual nih tanah semua dengan apa yang dalamnya. Kok ambilnya? Tidak, ini bukan hakku, aku hanya mengambil tanah. Mereka pun berselisih. Semuanya menolak harta benda tersebut. Karena iman. Datanglah mereka kepada hakim.
Pak Hakim ini tak mau menerima, ini bongkahan tanah yang dalamnya menyimpan harta benda, ini miliknya, saya tak membeli ini, saya beli tanahnya. Dia bilang, tidak, saya telah jual. Berselisih depan hakim. Wah, karena tak mau mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Kata hakim, gini sajalah, kau punya anak perempuan, ya, kau punya anak laki, nikahkan itu untuk anakmu, untuk mereka. Selesai. Akidah, tauhid, iman. Seseorang disebutkan Nabi pada zaman sebelum kita berhutang satu negeri, hutang yang lumayan besar, ya, entah berapa, mungkin 1000 dinar dia hutang, ya, kepada saudaranya dalam keterasingan, tempat yang jauh. Berkata saudaranya, saudara seagama saja, baik, siapa kira-kira yang menjadi saksi dalam transaksi ini? Dia bilang, tak ada orang di sini, cuma kita berdua. Kalau kau rela, Allah sebagai saksi. Berkata sang pemilik uang yang sebenarnya, oke, aku rela Allah sebagai saksi. Kemudian akan jalanlah ketika itu pinjam-meminjam. Siapa sekiranya nanti engkau tak mampu membayar? Siapa yang akan menggaransi? Wakil, siapa yang kira-kira akan menjadi penggantimu apabila engkau tak mampu membayar hutang kutuntut? Kata dia, apa? Tak ada orang di sini kecuali aku. Kalau kau rela Allah sebagai wakilku, yang menggaransiku, kita jalankan. Kata dia, aku rela Allah sebagai wakilmu, sebagai saksimu pula. Diberikanlah uang 1000 dinar. Dia pun pergi berangkat. Transaksi, jual beli segala macam. Hari-hari disepakati dia akan mengembalikan harta tersebut kepada orang yang dia pinjami. Ternyata dia tunggu-tunggu tak ada kapal yang membawanya ke seberang. Dia berkata, ya Allah, aku berjanji, aku tak ingin ingkar janji. Aku katakan hari ini, jam ini, ternyata tak ada kapal, ya Allah. Aku tak mau mengkhianati janjiku. Dia masukkan uang-uang ini ke dalam kayu yang nampak dia ada. Dimasukkannya, dibuangkannya kayu itu ke tengah laut. Ya Allah sampaikan kepada si fulan, dia pun pulang. Pada hari yang sama, jam yang sama, bertepatan dengan waktu yang sama, di seberang sana ada saudara yang sedang menunggu-nunggu. Dia lihat tak ada kapal yang datang. Akhirnya dia pun pulang. Dia katakan, ya, habislah sudah, mungkin memang sudah bukan rezekiku, dia tak datang. Subhanallah. Sebelum dia pulang, dia lihat ada kayu terapung-apung. Dia katakan, daripada pulang tangan kosong, ku bawa sajalah kayu ini. Dibawalah kayu. Untuk kayu bakar di rumah, ketika dipotong sang istri, dalamnya ada uang, sejumlah yang dia hutangi, dalamnya ada catatan. Subhanallah. Akhirnya dia katakan, istriku, lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengembalikan harta kita. Tak berapa lama, beberapa hari kemudian datanglah orang yang berhutang ini mengatakan, wahai fulan, aku telah berjanji kepadamu, ternyata tak ada kapal. Ini ku ganti uangmu, ambil. Kata dia, tidak, engkau telah mengirimnya melalui kayu ini. Subhanallah. Ini bukan hakku, kau ambil kembali uangmu, telah kau bayar melalui kayu ini, Allah kirimkan kepadaku. Ini dampak daripada tauhid. Wallahu ta'ala alam. Nah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya, Bapak yang berada di Kalimantan. Dan pertanyaan tersebut adalah pertanyaan terakhir di kesempatan ini Ustaz, karena keterbatasan waktu yang ada. Sebagai ikhtitam atau penutup, silakan Ustaz. Baik. Bismillah, alhamdulillah, ba'du, para pemirsa dan para pendengar milik Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita senantiasa tunduk kepada wahyu. Dan janganlah kita melampaui wahyu dengan akal-akal kita. Berimanlah kita kepada wahyu Allah dan apa disabdakan nabinya, sebagaimana berimannya Umar yang berkata ketika mencium Hajarul Aswad, inni la'a'lamu annaka hajarun la tanfa' wa la tadur. Wahai Hajarul Aswad, aku tahu engkau batu yang tidak bisa mendatangkan keberuntungan bagiku, tidak pula menolak daripadaku kemudaratan. Sekiranya Nabi tidak menciummu, aku tak pernah menciummu. Umar mencium Hajarul Aswad karena itu adalah merupakan dalam rangka ittiba, mengikuti Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena iman. Kita tawaf 7 kali gara-gara iman kepada Allah, iman kepada Rasul yang mengatakan khudhu anni manasikakum, ambillah dariku cara manasik kalian. Kita sa'i 7 kali, semua dalam rangka ikut Rasulullah yang kita imani kebenarannya. Kita salat zuhur 4 rakaat, salat subuh 2 rakaat, semua dalam rangka iman. Tak bisa kita analogikan. Kita katakan, kukiaskanlah zuhur dengan subuh. Akhirnya subuh tambahlah menjadi 4. Tak bisa. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.